Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diandra Dubois, seorang putri diplomat Perancis dengan lensa kamera yang selalu setia menggantung di lehernya. Memiliki hobi fotografi yang telah membawanya melalang buana. Ia mewarisi darah diplomatis sang ayah, namun jiwanya lebih terpanggil pada keindahan visual dan kisah-kisah yang tersembunyi di baliknya. Kini, kantornya, sebuah perusahaan jurnalistik bergengsi, menugaskannya meliput parade militer di berbagai penjuru dunia. Sebuah tugas yang, tanpa disangka, akan mengubah seluruh jalan hidupnya. Sebelum melanjutkan cerita cinta yang indah ini, saya ucapkan terima kasih kawan telah mengklik video saya ini. Semoga kawan-kawan selalu mendapatkan keberkahan dan kesehatan dalam beraktivitas, serta dimudahkan dalam menjalankan usahanya, serta dikaruniai rezeki melimpah. Amin. Tonton video saya ini sampai habis ya. Terima kasih. Sekali lagi jangan lupa untuk tekan tombol like dan komen, ya. Dan tekan tombol subscribe juga ya, bagi kawan-kawan yang belum melakukannya, agar saya bisa lebih semangat dalam membuat video-video indah selanjutnya. Selamat menonton. Perjalanan Diandra membawanya dari hiruk-pikuk Champs-Élysées hingga megahnya Red Square, menangkap setiap momen dengan detail artistik. Namun, saat gilirannya tiba untuk meliput parade militer di Jakarta, sesuatu yang berbeda terjadi. Di bawah teriknya Mentari Khatulistiwa, di antara barisan prajurit yang gagah berani dengan seragam hijau kebanggaan, mata Diandra terpaku pada satu sosok. Seorang prajurit muda dengan tatapan lembut namun penuh wibawa. Senyumnya tipis tapi mampu menggetarkan relung hati Diandra. Seketika, sebuah ingatan melintas di benaknya. Cerita lama yang sering ayahnya tuturkan. Kisah tentang bagaimana nyawa sang ayah pernah terancam di Sudan kala perang saudara berkecamuk. Dan bagaimana pasukan militer Indonesia datang bagi malaikat penyelamat. Sebuah utang budi yang tak pernah terlupakan. Mungkinkah prajurit di hadapannya ini memiliki hubungan dengan kisah heroik itu? Dengan perasaan gundah bercampur penasaran, Diandra memberanikan diri mendekati salah seorang prajurit setelah parade usai. Ia memulai percakapan dengan menanyakan hal-hal seputar budaya Indonesia. Mencoba mencari celah untuk bisa berbicara dengan prajurit yang telah mencuri perhatiannya. Ia menemukan bahwa prajurit itu bernama Arya, seorang pemuda sederhana namun penuh integritas. Percakapan mereka singkat, namun meninggalkan kesan mendalam di hati Diandra. Terima kasih kawan masih menonton video cerita cinta indah ini. Dan sekedar mengingatkan ya, jangan lupa untuk mendukung channel saya ini dengan tekan tombol like dan komen ya, serta ucapan terima kasih yang tak terhingga. Buat kawan-kawan yang belum menekan tombol subscribe, untuk silahkan menekan tombol subscribe agar saya lebih bahagia dan semangat dalam bercerita indah berikutnya. 3 bulan berlalu, dan Diandra telah kembali ke Paris. Namun, pikiran dan hatinya tak pernah tenang. Wajah Arya terus membayangi, dan kerinduan akan sosok sederhana, namun berwibawa itu semakin menusuk. Ia sadar, hatinya telah tertambat pada pemuda prajurit Indonesia itu. Diandra juga tak bisa berhenti memikirkan kisah ayahnya di Sudan. Ada dorongan kuat untuk mencari tahu lebih dalam tentang pasukan perdamaian Indonesia yang telah menyelamatkan nyawa ayahnya, yang kini berkarir gemilang sebagai diplomat Perancis. Dengan keberanian yang dipupuk oleh kekuatan cinta, Diandra membuat keputusan. Ia akan kembali ke Indonesia. Banyak liku-liku yang harus dihadapinya. Pencarian Arya di antara jutaan penduduk Indonesia bukanlah hal mudah. Ia menghadapi kebingungan, rasa putus asa, namun tekadnya tak pernah goyah. Berkat bantuan koneksi sang ayah dan sedikit keberuntungan, akhirnya ia berhasil menemukan Arya. Pertemuan kedua mereka jauh lebih intim. Diandra menceritakan kegundahan hatinya, serta keinginannya untuk mencari tahu tentang kisah penyelamatan ayahnya di Sudan. Saat itulah, sebuah fakta mengejutkan terkuak. Arya, dengan senyum tipisnya, menceritakan bahwa ayahnya adalah salah satu prajurit yang bertugas di misi perdamaian Sudan pada waktu itu. Lebih jauh lagi, ayah Arya adalah prajurit yang secara langsung menyelamatkan nyawa ayah Diandra. Cinta mereka pun semakin bersemi, berpadu dengan ikatan takdir yang tak terduga. Meskipun Arya adalah seorang prajurit sederhana, Diandra tak peduli. Kebahagiaan mereka terletak pada kesederhanaan dan ketulusan hati.
Berbekal karir cemerlangnya di perusahaan jurnalistik, Diandra mendapatkan tugas baru yang sempurna, membuka kantor cabang di Indonesia. Ini memberinya alasan kuat untuk tinggal di samping pria yang dicintainya. Kisah cinta putri diplomat Prancis dan prajurit Indonesia itu pun berakhir bahagia, membuktikan bahwa cinta sejati tak mengenal batas negara, pangkat, atau perbedaan status. Mereka hidup berdampingan, membangun kebahagiaan dari hal-hal sederhana. Dengan Diandra terus mendokumentasikan keindahan Indonesia melalui lensa kameranya, dan Arya setia menjaga negaranya, sembari menjaga hati sang pujaan hati. Terima kasih telah menonton video saya ini. Apabila kawan-kawan sekalian suka dengan cerita indah ini, jangan lupa untuk meninggalkan like, komen ya. Serta bagi yang belum menekan tombol subscribe, untuk silahkan mengeklik tombol subscribe-nya agar saya lebih bersemangat dalam membangun cerita cinta indah berikutnya. Serta apabila cerita ini menjadikan motivasi Anda, silahkan share ya ke teman yang lain, agar kami lebih bahagia dalam melanjutkan cerita-cerita indah lainnya. Sukses selalu untuk kawan-kawan semua dalam menjalankan aktivitasnya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.